Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 6 April 2025, pekan kelima Prapaskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti dan Vincentius Johan. Mazmur dilantunkan oleh Helena Ingjonata Kosumo dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu karena hari yang baru ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Kami akan berusaha sungguh-sungguh agar segala pikiran, perkataan yang akan kami ucapkan pada hari ini, dan segala perbuatan kami berkenan kepadamu. Bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang akan kami jumpai hari ini. Berkatilah pula persaudaraan kami dengan mereka, agar menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Semoga teladan Santa Perawan Maria dalam kesetiaan kepadamu dan keprihatinannya terhadap sesama menjadi semangat hidup kami pada hari ini. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya bab 43 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Tuhan telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Ia telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang dan membawa tentara serta pasukan yang gagah, yang terbaring dan tidak dapat bangkit lagi, yang sudah mati dan padam laksana sumbu. Beginilah firman Tuhan yang telah melakukan semua itu. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, demikian pula serigala dan burung onta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita
orang-orang di antara bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 3 ayat 8 sampai dengan ayat 14. Saudara-saudara, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena aku menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang dianugerahkan Allah berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan bersatu dalam kematiannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku pun beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan berarti aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Dia. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun berdiri tegak, lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri tegak dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Kerahiman Allah telah membuka kehidupan baru. Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo. Bapak, Ibu, kaum muda dan remaja yang terkasih dalam Kristus, rekan seperjalanan dalam iman. Kita telah memasuki hari Minggu kelima masa Prapaskah. Artinya, sebentar lagi kita memasuki Pekan Suci. Minggu ini kita berada dalam minggu penuh kerahiman. Kita diajak untuk merenungkan kerahiman Tuhan yang begitu besar bagi umat-Nya, yang memberi kita memiliki harapan ke masa depan yang lebih baik. Dalam bacaan pertama, Tuhan berfirman, "Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala." Nasihat ini mengajak kita untuk tidak berkutat pada masa lalu, tetapi terarah ke masa depan. Bukan tidak penting melihat masa lalu. Masa lalu dapat menjadi pijakan untuk mengarah ke masa depan menjadi lebih baik. Masa lalu menjadi bahan refleksi untuk mempersiapkan dan melangkah ke masa depan yang lebih menjanjikan. Tuhan mengundang untuk melakukan pembaruan hidup.
Proses pertobatan yang bukan hanya sekedar peristiwa pembaruan yang merespon anugerah keselamatan di masa lampau, tetapi juga masa kini. Iman harus bergerak secara berkesinambungan dari masa lalu ke masa kini dan menggapai janji Tuhan di masa depan. Kesinambungan sikap iman tersebut akan memampukan kita untuk bertahan dalam kesetiaan, konsistensi etis, dan ketabahan dalam menghadapi godaan. Namun seringkali kita terjebak pada romantisme iman di masa lampau sehingga tidak peka dan jeli dengan kehadiran dan karya Allah yang terjadi pada masa ini. Dalam bacaan Injil hari ini, Yohanes menghadirkan Yesus yang penuh kerahiman. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi datang kepada Yesus membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka berharap bahwa Yesus akan menjatuhkan hukuman kepadanya. Dan jika hal itu terjadi, mereka memiliki alasan untuk menjatuhkan Yesus. Itu sebabnya mereka juga menggunakan ajaran Musa dalam Taurat untuk memperkuat alasan mereka. Dalam hukum Taurat diperintahkan untuk melempari perempuan-perempuan yang berbuat demikian. Namun apa yang dilakukan Yesus? Sungguh di luar dugaan mereka. Yesus tidak menghukumnya. Dikisahkan, Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Tidak seorang pun berani melempari wanita itu. Mereka pergi satu persatu. Maka kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yesus mengampuni wanita itu. Pengampunan itu menjadi harapan yang cerah baginya untuk masa depan. Ancaman hukuman menjadi ancaman kehancuran bagi dirinya. Namun dengan pengampunan ia memperoleh harapan kehidupan yang baru. Hal itu berarti ia dapat merancang kehidupan yang lebih baik. Pengampunan yang diterima memberi peneguhan bagi diri perempuan itu. Ada beberapa pesan yang dapat kita ambil dari firman Tuhan hari ini. Pertama, sebelum Yesus menyatakan sesuatu, Yesus menulis dengan jarinya di tanah. Menulis di tanah artinya mudah untuk dihapus. Allah menuliskan dosa-dosa kita di tempat yang mudah dihapus, karena baginya dosa senantiasa akan diampuni dan tidak diperhitungkan, terutama bagi mereka yang bertobat. Kedua, Yesus menunjukkan belas kasih-Nya. Ia tidak menghakimi, ia mengampuni dosa perempuan itu, dan dengan pengampunan itu, ia membebaskannya dari ketakutan yang dapat membelenggu kebebasannya. Ketiga, pengampunan Yesus meneguhkan hati perempuan itu. Pengampunan itu membuatnya memiliki harapan untuk hidup menjadi lebih baik di kemudian hari. Pengampunan itu sekaligus mengingatkan kita untuk tidak mudah menghakimi orang lain, sekalipun kita tahu dia bersalah. Pengampunan akan meringankan beban yang disangga orang lain atau dianggap bersalah. Keempat, Yesus memberikan pengutusan kepada perempuan itu, paling tidak untuk tidak berbuat dosa lagi dari saat itu. Pengampunan membuat perempuan itu seperti lahir kembali sebagai manusia baru untuk memulai hidup baru menjadi lebih baik. Marilah kita dalam menyongsong pekan suci ini
semakin menumbuhkan semangat pengampunan. Seperti dalam doa Bapa kami, kita selalu memohon agar Tuhan mengampuni kita. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan dengan pengampunan itu, kita semakin mampu terlibat dalam membangun persaudaraan dan kekeluargaan dalam kehidupan bersama sebagai perwujudan iman kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah berdoa. Ya Yesus yang Maha Rahim, Engkau telah membebaskan perempuan itu dari jerat hukuman dari para ahli Taurat dan kaum Farisi. Dengan pengampunan-Mu itu, Engkau tidak sekedar mengampuninya, tetapi juga memberikan harapan untuk memasuki hidup yang baru. Ajarilah kami untuk selalu mampu mengampuni orang-orang yang bersalah di mata kami, agar bersama mereka kami mampu mewujudkan kehidupan baru, kehidupan yang damai dan penuh sukacita. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.